Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berhubungan dengan pertanyaan atau banyak bertanya saudara-saudara kita yang di luar sana tentang bagaimana cara kita ini bertahan di musyahadah Allah. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang hal tersebut. Semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Baik kemanfaatan saat kita masih hidup di dunia, lebih-lebih kemanfaatan jika saya nanti sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana caranya hati bertahan di makom musyahadah, atau saya katakan di makom ma'rifatullah, agar nafsu itu tidak mudah untuk masuk di dalam hati, agar nafsu ini tidak merongrong hati kita, selalu di dalam makom musyahadah. Pertama-tama kali yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan untuk bertahan di suatu kemerdekaan, itu harus menjaga hati dengan berbagai macam cara. Sebab sesuatu kemerdekaan di dalam perjuangan itu lebih mudah dibandingkan mempertahankan suatu kemerdekaan tersebut. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, mempertahankan dari bebasnya hawa nafsu itu tentu lebih berat bila dibandingkan dari memperjuangkannya sebelum kita meraih ke musyahadah. Jadi mempertahankan itu lebih berat daripada memperjuangkan untuk memperoleh suatu kemerdekaan. Janganlah panjenengan menganggap, jangan engkau kira suatu negara itu sudah mencapai kemerdekaan itu tidak diintai oleh musuh. Jangan engkau anggap hatimu merdeka itu tidak akan diintai oleh hawa nafsu. Justru musuh itu akan mudah masuk, justru musuh itu akan mudah untuk merongrong masuk di dalam tubuh negara tersebut. Makanya kita harus tetap melakukan penjagaan, harus melakukan kewaspadaan.
Karena tidak sedikit ditemukan suatu negara itu hancur akibat dirongrong oleh bangsanya sendiri, dirongrong oleh dari dalam sendiri. Dengan tujuan apa mereka merongrong? Dengan tujuan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Memiliki maksud menyenangkan sifat-sifat basariahnya. Itulah saudara-saudaraku memang karakter hawa nafsu. Begitu pula tidak ubahnya terjadi di dalam suatu negaranya hati. Kita lebih mudah mencapai suatu kemerdekaannya hati dari belenggu hawa nafsu, daripada kita mempertahankan pada waktu sudah sampai di dalam musyahadah. Sudah menjadi suatu hukum bagi Anda, manakala sudah naik derajat di mata Allah, pasti Allah akan memberikan ujiannya. Seperti halnya kalau pohon itu semakin tinggi, tentu semakin kencang angin yang menerpanya. Tatkala suatu hamba ditingkatkan derajatnya oleh Allah, jangan kau anggap angin itu tidak menerpa. Justru akan lebih kuat manakala pohon itu sudah tinggi, manakala engkau bisa dikatakan sudah di dalam musyahadah. Dan untuk mensikapi hal ini, bagi panjenengan yang sudah sampai di musyahadah, walaupun di tingkatan fana, Anda ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lewat dasar ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang sudah sampai pada titik musyahadah pada Allah, uzkuru, gunakanlah hatimu selalu untuk berzikir pada Allah, dzikron katsiron, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, atau dengan mengingat Allah yang sebanyak-banyaknya. Hati ini harus sadar dan menyadari bahwa semua apa yang ditampilkan pada dirimu, hatimu harus menyadari bahwasanya yang berbuat hanyalah mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ranahnya hati. Jadi mengaji tauhid ilahiyah itu jangan banyak menggunakan akal, tetapi gunakanlah hati. Di dalam hati panjenengan ini harus ada rasa, harus ada iman yang sangat kuat bahwa yang segala-segalanya di dalam sesuatu itu yang terjadi, yang dihadapkan atas dirimu, semuanya itu hanyalah peran mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mempermudah, Anda harus menggunakan zikir, di mana zikir ini sudah sering kami sampaikan, yaitu zikir sirul asrar. Di dalam rahasia masih ada rahasia lagi, di dalam rahasia lagi masih ada rahasia dan rahasia. Sampai dengan fana'u dzikri, artinya apa?
panjenengan harus memegang teguh talinya Allah tersebut. Karena caranya untuk bertahan di musyahadah cuma itu satu caranya, yaitu hatimu selalu gunakan hanya untuk berzikir kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Tetapi perlu diingat saudara-saudaraku, janganlah mengira bahwa Anda ini sudah sampai di musyahadah. Anda itu tidak dihadapkan oleh Allah yang ringan-ringan saja. Jangan dikira seperti itu. Tetapi Allah akan menghadapkan dirimu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jika kita sembrono atau jika kita hatinya lengah sedikit pun, maka bisa jadi akan masuk di dalam situasi yang tidak kita inginkan. Ya karena memang nafsu itu tidak rela hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kita harus selalu berzikir kepada Allah, yaitu dengan kunci zikir sirul asror sampai dengan fana'u zikri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana caranya untuk bertahan di musyahadah ini? Yang kedua, untuk mempertahankan di musyahadah Allah, Anda harus bisa melihat hidupnya yang memiliki nama Allah tersebut. Anda harus biasakan melihat hidupnya. Jangan melihat makhluknya yang ditampilkan di hadapanmu itu, jangan. Tetapi condongkanlah hatimu terhadap hidupnya itu. Walaupun mulut itu berbicara kepada makhluk, walaupun mulut ini berkata sosialisasi terhadap makhluk yang lainnya, tetapi hatimu itu selalu condongkan terhadap hidup yang memiliki nama Allah itu. Itu biasakan. Dengan hal tersebut, yang pertama mungkin dipaksakan, yang kedua dibiasakan, yang ketiga lama-lama terbiasa. Itulah yang sering kami sebut, yaitu di makom fana, makom kamil, dan Allah akan menempatkan di makom bako. Manakala kita selalu melantunkan yang namanya takwa, ilmu, amal, dan istiqomah. Kesimpulannya pada pertemuan kali ini adalah Anda harus selalu bertakwa pada Allah dengan cara amal ilmu dan istiqomah, berzikir, dan yang kedua, Anda harus selalu condong terhadap hidupnya. Anda harus bisa melihat hidupnya selalu, jangan melihat makhluknya. Itulah saudara-saudaraku, caranya untuk bertahan di makom musyahadah atau ma'rifatullah. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan ini betul-betul menjadikan sebuah amal yang istiqomah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.